Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu dengan saya sendiri, Sinta Wulandari dengan NIM 192111077. Yang kedua Dinar Artia NIM 192111090. Dan yang ketiga itu Diana Nurjana dengan NIM 192111096. Di sini kami akan menjelaskan materi General Review Sosiologi Hukum. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan dari materi bab pertama sampai bab kelima. Bab pertama yaitu menjelaskan tentang batasan sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Yang kedua yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarisme dan liberalisme. Yang ketiga, hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Yang keempat yaitu hukum Islam pada zaman Nabi, dan yang kelima hukum Islam pada zaman sahabat. Dari kelima materi tersebut, materi sangat bisa dipahami. Materinya sudah mencangkup semua pembahasan dan cocok untuk ke jenjang berikutnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Dinar Artia Pradina, NIM 192111090. Akan melanjutkan review pada bab ke-6 sampai dengan 10. Yang pertama atau bab ke-6 yang membahas tentang hukum Islam masa tabi'in. Pada poin ke-6 dapat diambil pada rumusan masalah. Yang pertama pada masalah sahabat Nabi. Yang kedua tabi'ud dan tabi'in, pengikut orang Islam. Tabi'in dimulai pada tahun 41 Hijriah sampai dengan 661 Masehi. Nah, hukum Islam masa tabi'in ada 4 dalam Istinbat Al-Ahkam, dan dapat diketahui bahwa hukum yang dipakai dan berlaku dalam Islam adalah berdasarkan wahyu Allah yang telah dikodifikasikan di dalam Al-Quran, yaitu hidup pada pertengahan Abbasiyah. Kondisi politik pada periode ini, Umayyah dan Abbasiyah banyak memunculkan sesuatu bab perluasan wilayah yang signifikan dan akulturasi. Nah, yang berikutnya makalah bab ke-7, yakni membahas tentang hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Hukum Islam pada zaman Imam Mazhab membagi beberapa periode. Abu Hanifah membagi kemampuan penalaran yang hebat, merumuskan teori istisan, yakni preferensi hukum yang menandai penyimpangan dari analog umum. Al-Quran, istisan, dan urf. Pada konsep kesepakatan ijma, beliau tidak memberikan kekuasaan pada masyarakat hukum ijma. Menurutnya, kesepakatan di Madinah sejarah yang bisa membentuk kebenaran semesta, sumber hukumnya hadis yang berkualitas, sumber sahih yang masyhur. Amalan Madinah ketika itu pada penafsiran yang harfiah. Berikutnya makalah pada bab ke-8, yakni membahas tentang hukum Islam pada masa taklid. Hukum Islam masa taklid, fuqaha tidak bisa membuat pembaharuan. Dan selanjutnya terkena penyakit perpecahan dan penentuan kitab mazhab pada fanatisme mazhab. Yang berikutnya ada jabatan hakim yang dimana ditutupnya pintu ijtihad. Di makalah tersebut ada pengertian taklid yang artinya mengulangi, meniru, dan mengikuti. Yang artinya meniru yaitu mengikuti seseorang atau mujtahid ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Yang berikutnya makalah pada bab yang ke-9, yakni membahas tentang masalah Islam pada masa modern pada abad ke-20 klasik 660 sampai dengan 1500 Masehi. Dan apabila tidak Al-Quran dan Sunnah melakukan ijtihad dalam menyelesaikan kasus fatwa yang muncul pada peristiwa yang terjadi, yang dimulai dari ijtihad pada masalah kontemporer Islam dalam menyelesaikan secara bijak dan benar. Hal ini mendorong para ulama sesudah masa Islam modern. Yang berikutnya makalah pada bab ke-10, yakni membahas tentang interaksi antara hukum dan gejala sosial hukum masyarakat. Interaksi pada gejala hukum masyarakat, interaksi timbal balik antara pihak-pihak tertentu. Interaksi yaitu tindakan atau action, tindakan timbal balik, proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi pada segi perasaan, pikiran, dan tindakan. Pada gejala sosial,
di mana adanya perubahan gejala sosial yang bersifat positif dan negatif, dan adanya fenomena yang menimbulkan pada masalah sosial dan sering terjadi di lapisan metode masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, dan di mana faktor kultural yang berada nilai-nilai dan tumbuh di dalam masyarakat. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Saya dari kelas S5C. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 3. Di sini saya akan mereview dan makalah dari kelompok 14 sampai 15. Dari kelompok 11 terlebih dahulu, kelompok 11 itu mengangkat judul yaitu tentang hukum Islam dan perubahan sosial dengan rumusan masalah. Yang pertama yaitu tentang pengertian hukum Islam dan perubahan sosial, yang kedua tentang undang-undang hukum Islam dan perubahan sosial, yang ketiga tentang karakteristik hukum Islam, yang keempat tentang eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial, yang kelima tentang makna Islam dan perubahan sosial maksudnya. Dalam poin-poin yang dibahas dalam makalah ini cukup terperinci dan bisa langsung dipahami. Dalam penulisan juga dalam makalah kelompok 11 ini juga sudah sangat rapi dan bagi pembaca pun mudah sangat dipahami, seperti buat pembaca yang baru memahami tentang sosiologi hukum itu sendiri. Selanjutnya saya akan mereview dari kelompok 12 yaitu tentang hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Di sini kelompok 12 dia mengangkat masalah yaitu seperti fungsi hukum dalam masyarakat, teori hukum dalam perubahan masyarakat, dan peran hukum dalam perubahan atau pembangunan masyarakat. Di sini di dalam poin A sampai poin akhir dia makalah ini sangat mengacu pada penelitian seseorang. Jadi makalah ini tuh kayak mereview kembali tulisan ahli hukum dan dijadikan makalah atau untuk menjadi referensi dia untuk menulis. Sebagai contohnya itu di poin B di teori hukum. Di sini dia mengambil tulisan atau ahli hukum yang diambil itu bernama Roskilmon, dan di poin B di sini si penulis mengacu pada buku yang dikutip oleh Eraman Ranjangu. Di sini tulisannya itu sangat rapi dan mudah dipahami, ataupun istilah-istilah lainnya juga mudah dipahami. Lalu selanjutnya di kelompok 13 di sini dia mengangkat judul yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Di sini kelompok 13 mengambil masalah yaitu tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat, terus usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, dan contoh kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia. Berpoinnya itu di sini tuh tipe penulisannya juga seperti cerita. Jadi di sini penulis itu awalnya tetap menceritakan latar belakang tentang masyarakat, kesadaran masyarakat tentang hukum. Lalu mengambil di sini penulis langsung mengambil tentang poin-poin dari gambaran masyarakat itu sendiri. Di sini di makalah kelompok 13 ini para penulis ini menggunakan kalimat atau bahasa yang gak friendly gitu, kayak seperti agar mengajak kita untuk bisa memahami gitu. Kesimpulan dari makalah ini yaitu yang pertama dapatlah dijelaskan bahwa efektivitas hukum itu sangat dipengaruhi oleh komponen struktural dan komponen substansi dan komponen hukum yang ada. Ketika komponen itu belum memperoleh perhatian yang kita ingin mengadakan studi tentang efektivitas hukum dalam masyarakat, usaha-usaha dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan tentang hukum, mengasah pemahaman dan melakukan penataan hukum dan pengharapan terhadap hukum, dan meningkatkan kesadaran tentang hukum bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu beberapa kasus yang konsistensi penegakan hukum di Indonesia terjadi akibat beberapa faktor, yaitu karena tingkat kekayaan seseorang yang berhubungan dengan kasus korupsi. Dari kasus-kasus tersebut masyarakat menganggap penegakan
D yaitu tentang pengaruh akibat perubahan masyarakat pada individu. Di sini dijelaskan secara paragraf dan secara berpoin-poin. Di sini di poin B itu sudah dijelaskan secara poin per poin tentang pengaruh hukum itu terhadap individu sendiri, perubahan hukum terhadap individu atau setiap masyarakat. Jadi sangat jelas dan struktur ini bisa dibilang ini struktur. Jadi mulai dari faktornya atau latar belakangnya, terus disusul dengan perubahan masyarakatnya, terus prosesnya dan solusinya. Yang poin itu seperti itu. Dan kita baca dulu karena kesimpulannya sendiri, kesimpulan dari makalah ini yaitu perubahan dalam masyarakat atau yang kita disebut dengan perubahan sosial diartikan sebagai suatu proses. Ya, ini kalimat yang sudah saya jelaskan di poin pertama tentang pengertian perubahan sosial. Lalu selanjutnya perubahan sosial inilah menjadi penyebab sehingga masyarakat senantiasa bersifat dinamis. Perubahan sosial masyarakat terjadi karena unsur-unsur masyarakat berbeda satu sama lain. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat yaitu satu, penurunan jumlah penduduk yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Konflik sosial antara kelompok masyarakat dapat mendorong terjadinya perubahan sosial masyarakat. Pemberontakan disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kekuasaan pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan munculnya gerakan-gerakan revolusioner yang akan membawa perubahan besar dalam masyarakat. Namun perubahan sosial masyarakat tidak terjadi begitu saja dalam masyarakat. Penyebab perubahan sosial ini sering mengubah lingkungan sosial dalam jangka waktu yang lama. Jadi perubahan sosial masyarakat dapat disebabkan oleh perubahan kondisi geografis, perubahan budaya, demografi, idealisme atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan ini akan mempengaruhi keseimbangan sosial yang ada. Jadi seperti itu yang terdapat di makalah kelompok 14. Karena ini sudah kelompok terakhir, sekian penjelasan dari saya undur diri dan saya mewakili kelompok saya kelompok 3 yaitu yang terdiri dari yang pertama Sinta Wulandari, yang kedua Dinar Artia, yang ketiga saya sendiri Diana Nurjana. Mohon undur diri dan terima kasih sudah menyimak video dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.